Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Cecilia Parusip dengan NIM 21095111100 akan membahas mengenai serba-serbi kelahiran babi. Baik, kita langsung aja ke slide berikutnya. Tanda-tanda. Nah, tanda-tanda untuk babi melahirkannya itu, babi akan mengalami masa partus selama 115 hari. Lalu yang kedua akan ada gelisah yang menjadi indikasi. Nah, di sini gelisahnya kita harus ketahui memang dari proses ingin melahirkan atau karena kandang itu sendiri. Oleh karena itu harus dimonitor secara khusus. Nah, yang ketiga, jika terjadi seperti itu, maka kita akan pindah kandang. Ada dua, yaitu ke kandang biasa, itu untuk babi yang sudah terbiasa melahirkan atau bukan pengalaman pertama, dan yang kedua adalah untuk yang pertama kali. Mengapa begitu? Karena kalau pertama kali itu memerlukan penanganan tertentu sehingga dia harus dikhususkan. Baik, untuk stadiumnya sendiri ada stadium persiapan, lalu pembukaan, lalu kontraksi janin, pelepasan, dan akhirnya melahirkan. Nah, di sini stadium persiapan. Nah, pada stadium persiapan ini, perutnya akan turun ke bawah dan urat daging di sekitar vulva akan mengendor. Lalu, vulva membengkak dan berwarna merah dan lalu keluar lendir. Ambingnya mengeras, ambing susu mengeras, lalu nafsu makan akan menurun, dan induk mengumpulkan sarang. Induk mengumpulkan sarang, lalu air susu akan keluar kurang lebih 12 jam sebelum induk melahirkan. Nah, pada pembukaan yaitu rahim berkontraksi. Nah, di pembukaan sini, yang rahim berkontraksi itu babi nampak gelisah. Dan tidur itu berdiri dan memukul-mukul ekor dan juga mengentakkan kaki. Lalu 6 jam sebelum melahirkan, induk akan sering berbaring dan tidak memakan. Lalu akan kencing sesekali. Nah, untuk kontraksi janinnya sendiri, itu nanti perutnya turun, tubuh memanjang, cervix terbuka, dan apabila tidak terbuka akan mempersulit dan harus ada rangsangan dari hormon oksitosin. Lalu pada tahap pelepasan. Tahap pelepasan ini terjadi 1-12 jam. Di sini kita tuh sebagai dokter hewan atau sebagai peternak harus menciptakan suasana yang tenang. Lalu kontraksi rahim itu akan beserta ketegangan daging perut itu akan mendorong janin keluar. Lalu babi itu ingat harus dalam kondisi berbaring. Bolehlah berdiri sekali, tapi pada saat mau melahirkan itu dia harus posisi berbaring. Lalu yang keempat itu berikan oksitosin untuk merangsang air susu. Dan yang kelima, induk yang kanibal harus dipisahkan agar tidak terjadi proses memakan anaknya sendiri. Next slide. Lalu yang berikutnya anak babi yang baru lahir. Nah, untuk anak babi yang baru lahir sendiri, prosesnya itu kita harus membersihkan selaput lendir. Pakai kain bersih dan setelah itu tali pusarnya harus diputus, baru dipotong kurang dari 2,5 cm. Kenapa kita tidak membiarkannya secara alami? Karena kalau secara alami itu membutuhkan waktu seminggu. Sehingga pada saat seminggu itu sangat berpotensi pada babi akan mengalami infeksi. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk melakukan pemotongan terlebih dahulu. Lalu yang kedua yaitu anak babi harus diusahakan untuk segera menyusui. Karena pada air susu pertama itu terdapat kolostrum. Di sini adalah antibodi dan kalsium yang tinggi itu selalu ada pada ASI untuk yang baru melahirkan. Lalu pada anak babi usia 3-10 hari itu adalah masa yang paling kritis. Mengapa demikian? Karena pada masa itu paling banyak kematian karena tertindih oleh induk dan segala macamnya. Oleh karena itu diperlukan lampu pijar juga untuk penghangat dan untuk membuat anak babi merasa tenang. Lalu harus ada manajemen kebersihan dan juga infeksi. Lalu ada air susu yang tidak keluar itu harus kita usahakan untuk keluar karena akan terjadi konstipasi atau mati lemas.
karena mereka nggak mendapatkan asupan ASI. Lalu juga bisa menyebabkan babi itu bisa mati menjerit karena lapar atau terinjak pada umur-umur segitu. Lalu, untuk yang kehilangan induk, apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk yang pertama, kita harus berikan susu formula, meskipun ada kelemahannya, yaitu tentu tidak akan ada kolostrum yang kita harapkan itu, yang untuk mencegah infeksi, tapi lebih sangat dianjurkan menggunakan susu formula daripada menggunakan air putih. Lalu yang kedua yaitu dititipkan pada induk lain. Nah, kelemahannya itu biasanya babi akan menolak untuk menyusui anak babi yang bukan anaknya sendiri. Oleh karena itu, anak babi itu harus ditaruh di kotak dan harus diberikan aroma yang sama seperti anak babi yang merupakan anak babi kandung dari indukan tersebut. Lalu untuk pada setelah itu pun kita harus memberikan tanda. Sebelumnya itu kita harus memberikan tanda kepada anak babi yang baru lahir. Nah, pemberian tanda itu biasanya diberikan pada 3 minggu pertama, yaitu biasanya tato itu diberikan pada lubang telinganya. Itu tujuannya apa ya? Untuk mempermudah dan mengetahui pertumbuhan, lalu juga mempermudah mengadakan seleksi dan mempermudah melakukan pencatatan. Itu sekedar informasi yang penting juga dan harus diketahui oleh calon dokter hewan. Lalu untuk perawatannya sendiri, perawatan anak babi itu yang pertama kita harus melakukan penimbangan anak. Jadi bukan hanya anak manusia yang timbang, tapi anak babi juga harus ditimbang. Lalu yang kedua adalah pemotongan gigi. Kenapa ada pemotongan gigi depan itu? Supaya gigi yang tajam itu tidak mengganggu puting, sehingga tidak menyakiti indukannya. Lalu ada penambahan zat besi, yaitu secara oral atau injeksi. Lalu ada pemberian obat cacing, dan pemberian obat cacingnya sendiri itu diberikan umur 1 bulan dan tidak boleh lebih awal. Lalu ada vaksinisasi. Vaksinasi itu kalau ada penyakit di sekitar situ yang dicurigai gitu, baru dikasih vaksinisasi. Lalu ada penanganan kesehatan. Nah, penanganan kesehatan ini biasanya tuh untuk penyakit yang disebabkan oleh kolibasilosis. Lalu terakhir adalah pemotongan ekor. Selanjutnya adalah kematian anak babi. Nah, kematian anak babi itu biasanya terjadi 30-50% sebelum dipisahkan. Dan bisa juga 5-10% setelah dipisahkan. Nah, faktor-faktor apa sih yang menyebabkan kematian anak babi? Yaitu yang pertama tuh karena itu, kembali lagi karena terinjak dan terimpit oleh indukannya atau oleh anak babi yang lain. Lalu yang kedua adalah perlengkapan kandang yang kurang. Jadi nggak ada kotak, nggak ada dinding pemisah, sehingga membuat lingkungan yang tidak nyaman dan sehat untuk babi. Lalu yang ketiga adalah air susu kurang. Biasanya tuh untuk babi yang memiliki anak melebihi jumlah puting dan ambing susunya. Lalu yang keempat itu kurang zat makanan. Kurang zat makanan yaitu tadi kembali pada air susu yang kurang merata. Lalu yang kelima akan terjadi kanibalisme. Nah, kanibalis ini terjadi tuh karena kebiasaan induk babi itu dibiarkan mengkonsumsi ari-ari. Nah, ari-ari itu yang penuh dengan lemak, sehingga itu yang menyebabkan indukan babi akan terbiasa untuk memakan anaknya sendiri. Oleh karena itu sangat disarankan untuk tidak membiarkan hal itu terjadi. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata juga saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.